Halo guys, sebelum masuk ke cerita, Mimin mau memberikan sebuah info yang menarik. Apabila kalian ingin menonton video, series, film, ataupun anime-anime yang menarik, kalian bisa langsung saja mendownload sebuah aplikasi yang bernama Fitno, yang linknya sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 30. Cerita dimulai. Terlihat beberapa orang dari anggota aliansi Murim telah mengepung seorang bocah yang telah mereka curigai sebagai penyusup dari kultus Blood. Salah satu dari mereka berkata, "Dasar bajingan, apa yang kau katakan? Aku yakin kalau kau berasal dari salah satu faksi unortodok." Dengan santainya bocah itu berkata, "Memangnya apa urusanmu? Bukan berarti kita memiliki dendam satu sama lain. Jadi bagaimana bisa kau memojokkanku seperti ini?" Sambil menunjuk kapten itu berkata, "Kau bertanya apa urusanku? Apakah kau tidak tahu berhubungan dengan kultus Blood saja bisa membuatmu menjadi musuh bagi umat manusia?" Lalu bocah itu bertanya, "Siapa yang memutuskan hal yang bodoh seperti itu? Apakah aliansi Murim? Yang aku tahu bahwa orang-orang dari aliansi Murim cuman sekumpulan dari seniman bela diri faksi ortodok. Apakah mereka memiliki otoritas sebanyak yang dimiliki oleh negara?" Mendengar ocehan bocah itu, Kapten Aliansi Murim berkata, "Apakah kau masih pemula? Sampai-sampai kau berani sekali bermain-main dengan Aliansi Murim." Bocah itu berkata, "Aku memang pemula, tetapi aku tidak seburuk itu sampai-sampai kau bisa meremehkanku begitu saja." Dengan tatapan mata yang tajam, kapten itu berkata, "Aku akan membunuhmu sekarang juga karena kau telah menghina aliansi Murim." Lalu ia pun memerintahkan semua pasukannya untuk membunuh orang itu sekarang juga. Mendengar kalau musuhnya telah memulai pergerakan, bocah itu langsung bersiap dengan pedangnya untuk melawan mereka semua. Akan tetapi, ia begitu terkejut ketika ia melihat ada seseorang yang datang dari arah kejauhan. Benar saja, yang ia lihat adalah Wonwi yang terbang bergelantungan di antara bebatuan tebing tinggi. Serentak mereka berkata, "Siapa dia sebenarnya? Apakah dia bisa melompat di udara ataukah dia berlari di udara?" Namun dengan bangganya bocah itu bergumam, "Seseorang yang bisa melakukan kinggong setingkat itu di wilayah ini, aku yakin kalau dia seorang ahli seniman bela diri dari kultus Blood." Sambil bergelantungan, Wonwi berkata, "Benang perak ini jauh lebih cepat daripada kinggong manapun. Yang aku mau adalah hidup dengan damai dan kabur dari kultus ini. Akan tetapi kalau mempertimbangkan kejadian yang baru saja aku alami, aku yakin kalau aku sudah dikenal dengan luas di dalam kultus ini. Kita harus kehilangan Yehyang untuk bisa lolos dari bahaya. Jika aku ingin merubah situasinya, maka aku harus bisa menjadi lebih kuat daripada mereka semua." Di sisi yang lain, sambil berteriak bocah itu berkata, "Wahai Tuan Terbang, tolonglah aku dari kepungan orang-orang jahat ini." Mendengar panggilan itu, Iron berkata, "Wonwi, sepertinya dia memanggilmu atau mungkin saja dia mengenalmu. Tetapi entahlah, bukannya Sang Evil telah mencarimu selama berjam-jam di bawah sini? Mungkin saja dia telah mengirimkan seseorang untuk mencarimu karena ia berpikir kalau kau terseret di dalam arus sampai sejauh sini." Karena semua orang telah melihat Wonwi, ia pun tidak bisa pergi dari tempat itu. Lalu setelah menutup wajahnya, Wonwi pun langsung turun untuk menghadapi mereka semua.
Terlihat kapten dari pasukan itu meminta kepada anggotanya untuk mengambil jarak dan dia berkata kepada Wonwi, "Apakah kau salah satu dari 4 elder tertinggi kultus Blood?" Di dalam hatinya Wonwi berkata, "Ini sangatlah aneh, dengan dantian pusatku yang tertutup, seharusnya Kiku terasa tidak lebih dari sekedar seniman bela diri kelas 1. Di sisi yang lain, dengan kesalnya pedang mereka berkata, "Pemilikku yang bodoh, dia tidak menggunakan teknik terbang ataupun berlari di udara. Dia hanya menggunakan benangnya untuk bergelantungan." Wonwi kembali bergumam, "Sepertinya mereka telah salah paham tentang benang perakku. Mereka telah menganggapnya sebagai teknik Kinggong yang legendaris." Dengan kata lain, mereka berpikir kalau aku adalah salah satu dari 4 elder tertinggi, seseorang yang dianggap sebagai orang terkuat di dalam kultus Blood. Sambil tertawa, Wonwi berkata, "Aku menggunakan situasi ini untuk kepentingan diriku sendiri. Jadi mari kita bermain-main. Akan tetapi aku masih bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini. Awalnya aku ingin membantunya karena dia meminta tolong kepadaku." Di sisi orang itu, pedangnya berkata, "Aku rasa dia bukanlah ahli seniman bela diri dari kultus Blood seperti yang kau harapkan. Jadi kau hanya membuang waktumu saja." Di dalam hatinya Wonwi berkata, pedangnya berbicara seperti orang tua. Sepertinya dia bukanlah salah satu dari anggota kultus Blood. Aku tidak tahu mengapa dia ingin bertemu dengan seorang ahli dari kultus Blood. Apa yang dia mau? Terlihat bocah itu hanya tersenyum dan mengatakan, "Siap tuan," ketika Wonwi yang memintanya untuk menyerang musuh saat Wonwi memberikan sinyal kepadanya. Wonwi bergumam, "Ini sangat membanggakan, tidak ada satu orang pun yang memanggilku tuan, bahkan sebelum aku regresi." Dengan nada yang penuh wibawa, Wonwi berkata, "Kalian sudah tahu siapa aku, tetapi kenapa kalian masih saja memegang pedang kalian?" Sontak Sodam pun tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, "Sepertinya kau telah menirukan apa yang telah dikatakan oleh Do Jang Ho." Kemudian kapten dari aliansi Murim berkata, "Meskipun kau seorang elder, tetapi di tempat ini ada banyak sekali seniman bela diri yang berjaga. Jadi sudah pasti ini tidak akan mudah untuk kau tangani." Mendengar itu, Sodam kembali tertawa karena ia tidak menyangka kalau orang itu telah tertipu oleh perkataan Wonwi. Di dalam hatinya Wonwi berkata, meskipun dia sangat ketakutan, tetapi dia sama sekali tidak mundur demi harga dirinya. Sambil tertawa, bocah itu berbisik kepada Wonwi, "Tidak ada orang lain yang ada di wilayah ini. Meskipun ada satu kelompok lagi yang berjarak 1 kilometer, tetapi aku sudah menghancurkan trompet mereka. Jadi mereka tidak akan bisa meminta bantuan." Mendengar apa yang dikatakan oleh bocah itu, Sodam berkata, "Sepertinya orang ini ingin meninggalkan kesan yang baik kepadamu." Kemudian kapten itu kembali berkata, "Aku tidak pernah berbohong tentang soal ini. Apabila kau berani melawan kami, maka semua orang dari pasukan Murim yang ada di wilayah ini akan membunuhmu." Sambil menatapnya dengan tatapan yang tajam, Wonwi berteriak. Ia berkata, "Dasar bajingan, apakah kau bodoh? Apa kau pikir aku tidak menaruh seorang mata-mata di antara kalian?" Ketika melihat mereka yang merasa terkejut, Wonwi bergumam, "Melihat mereka yang begitu ketakutan hanya dengan kata-kataku, aku tahu mereka telah berbohong." Meskipun terlihat gugup, kapten itu berkata, "Aku tahu kau berbohong hanya untuk mengancam kami." Akan tetapi Wonwi langsung memotong perkataannya. Sambil menggunakan mata ilusi, Wonwi berkata, "Kau pikir aku berbohong? Aku yakin kalau salah satu dari kalian pastinya sudah mengenaliku." Benar saja, seketika itu juga terlihat beberapa dari pasukan musuh mulai membunuh satu sama lain akibat terkena mata ilusi yang digunakan oleh Wonwi. Wonwi pun bergumam, "Padahal aku hanya berniat untuk mengenai satu orang saja, tetapi aku tidak menyangka kalau yang terkena sampai 3 orang sekaligus. Itu tidaklah disengaja, tetapi mata ilusi aku rasa bisa bekerja kepada beberapa orang sekaligus."
Terlihat meski mereka memiliki kesadaran untuk berbicara satu sama lain, akan tetapi mereka tidak mampu untuk mengendalikan tubuh mereka secara langsung. Wonwi kembali berkata, pertarungan antara mereka telah dimulai dengan begitu cepat dan sekarang formasi pedang mereka telah runtuh. Lalu Wonwi pun berbisik kepada bocah itu untuk memulai menyerang musuh yang sudah mulai panik. Sambil berteriak penuh dengan semangat, ia berkata, aku sudah menunggu perintah Anda sejak dari tadi, jadi aku akan melakukan yang terbaik. Seketika itu juga tatapan matanya langsung berubah, bahkan ia pun tidak segan untuk membunuh siapapun yang mencoba untuk menghalanginya. Dengan sangat cepat ia pun terus berlari mengikuti apa yang telah Wonwi arahkan kepadanya. Di sisi yang lain, kapten dari pasukan Murim sangatlah kebingungan entah kenapa para pasukannya telah bertarung satu sama lain tanpa adanya alasan yang jelas. Namun ketika ia sedang lengah karena pertarungan para pasukannya, tanpa ia sadari dari arah yang lain, Wonwi pun langsung menggunakan teknik berpedang pertama Luminous Star yang disebut sebagai tarian cakar harimau. Sambil menahan rasa sakitnya, orang itu berkata, aku tidak bisa menghindari serangannya karena Elder ini bergerak dengan begitu cepat. Lalu ia berpikir untuk mengambil jarak dari Wonwi agar ia bisa menghindari serangan Wonwi yang berikutnya. Namun tiba-tiba saja ia begitu terkejut ketika melihat kakinya yang tidak bisa ia gerakkan akibat sebuah benang yang mengikat kakinya. Benar saja, ia pun langsung terjatuh, bahkan tertarik ke arah Wonwi dengan begitu cepat. Dengan kesalnya ia berkata, dasar bajingan, kau bertarung dengan menggunakan trik yang kotor, kau adalah manusia yang licik. Akan tetapi, belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, Wonwi pun langsung menebaskan pedangnya sehingga membuat orang itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Kemudian setelah membunuh kapten dari aliansi Murim, Wonwi berkata, trik yang kotor, kita tidak bermain-main, tetapi kita sedang bertarung hidup dan mati. Di dalam hatinya Wonwi berkata, aku rasa sebaiknya aku harus menggunakan benang perak ini dengan tangan kiriku karena tangan kananku harus menggunakan pedang. Dan sekarang aku telah mengurus orang yang paling berbahaya, jadi saatnya untuk membunuh para Korocho. Namun Wonwi langsung terdiam ketika Sodam yang mengatakan kalau Wonwi tidak perlu melakukan apapun lagi karena bocah itu telah membunuh semua pasukan musuh yang tersisa. Tidak hanya Sodam saja, Iron pun mengatakan kalau teknik berpedang yang bocah itu gunakan sangatlah liar dan juga kejam. Aku yakin orang yang telah membuat trik pedang yang seperti itu pastilah seorang assassin yang sangat berbakat. Ketika bocah itu ingin mengucapkan rasa terima kasihnya, tiba-tiba saja ia sangat terkejut ketika melihat sebuah pedang ada di hadapan wajahnya. Dengan tatapan mata yang tajam, Wonwi berkata, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau meminta bantuanku meskipun kau tahu bahwa aku berasal dari kultus Blood? Maka tidak mungkin kalau kau berasal dari aliansi Murim. Dengan santainya bocah itu berkata, ternyata dugaanku memang benar bahwa kau berasal dari kultus Blood. Lalu sambil tersenyum bocah itu melanjutkan kata-katanya, Tuan, jujur saja aku selalu kagum kepada kultus Blood dan aku sudah bertekad untuk bergabung kepada kultus ini. Mendengar perkataannya, Wonwi berkata, dia memang bilang kalau dia sedang mencari seorang master bela diri dari kultus Blood, tetapi aku tidak menyangka kalau dia ingin bergabung ke dalamnya. Di sisi lain, aku tidak bisa pergi meskipun aku mau karena semua orang telah mengenali wajahku. Sambil berlutut, bocah itu berkata, aku mendengar kalau jejak dari kultus Blood mungkin berada di wilayah ini. Jadi aku datang ke sini untuk mengorbankan nyawa dan tubuhku. Di sampingnya Sodam berkata, sepertinya suaranya sedikit aneh. Dia berusaha menekan suaranya agar menjadi semakin rendah dan juga tubuhnya sangatlah mungil. Wonwi berkata, aku rasa dia di antara anak laki-laki yang mencoba memalsukan umurnya atau seorang perempuan yang berpakaian seperti laki-laki. Aku tidak bisa mengambil resiko dengan membawa seseorang yang identitasnya tidak jelas dan juga aku tidak memiliki hak apapun untuk memberikan rekomendasi.
Dia memang sudah menghentikan para seniman bela diri itu untuk memanggil bala bantuan. Bahkan dia juga terus-menerus memberikan kesan baik kepadaku. Jadi aku yakin kalau dia sangat menyukai Kultus Blood. Lalu Wonwi bertanya siapa dia. Akan tetapi bocah itu berkata, apakah itu penting? Yang aku tahu kalau Kultus Blood hanya mementingkan seorang individu bertalenta. Wonwi pun berkata, itu bagi mereka yang bisa kami percaya. Bahkan aku pun tidak tahu siapa kau sebenarnya. Jadi bagaimana aku bisa membawamu? Namun tiba-tiba saja Wonwi mendengar dari arah kejauhan ada beberapa orang yang mulai mendekat ke arah mereka. Iron pun mencoba untuk memberitahu Wonwi. Lalu Wonwi mengatakan kalau dia juga mendengarnya. Ada begitu banyak orang-orang yang datang ke sini. Berdasarkan dari suara pedang, jumlah mereka bisa lebih dari 10 orang. Bocah itu pun bertanya mengapa Wonwi berubah menjadi sangat waspada. Lalu saat mendengar kalau musuh telah mendekat, bocah itu mengatakan kalau itu sangatlah mustahil karena dia sudah memantau wilayah itu. Kemudian Wonwi pun berbisik, meski tidak sebanyak itu, tetapi aku rasa kalau mereka lebih dari 30 orang. Jadi lebih baik kita pergi saja dari tempat ini. Sambil memperhatikan Wonwi yang pergi, bocah itu berkata, aku telah mendengar kalau kau adalah elder tertinggi. Jadi kenapa kau tidak melawannya? Di dalam hatinya Wonwi berkata, mengalahkan mereka itu hanyalah mimpi. Aku tidak ingin memakai benang perak lagi di hadapan orang lain, karena itu bisa saja membuat orang salah sangka kalau aku adalah orang yang sangat hebat. Ketika melihat bocah itu berada di belakangnya, Wonwi berkata, dia sangatlah cepat. Aku sudah menduganya kalau dia anak yang berbakat. Tetapi ternyata Kinggongnya sangatlah menakjubkan. Aku sangat penasaran siapa dia sebenarnya. Dan aku yakin kalau dia jauh di atas kelas 1. Bocah itu berbisik, kau memang seorang elder tertinggi. Aku baru bisa merasakan kehadiran mereka setelah mereka sudah dekat. Sepertinya ada seseorang yang sangat kuat di antara para musuh. Mendengar itu, Wonwi berpikir, dia bisa tahu sekuat apa musuh yang mengejar kami. Tetapi aku memang merasa kalau salah satu dari mereka telah mengejar kami dengan sangat cepat. Dan apabila terus seperti ini, maka kami akan tersusul. Karena sudah terlambat untuk kabur lebih jauh, Wonwi pun meminta bocah itu untuk melakukan serangan sesuai dengan aba-abanya. Benar saja, Wonwi dan bocah itu langsung mengayunkan pedangnya secara bersama-sama untuk menghalau tebasan pedang yang tertuju kepada mereka. Di dalam hatinya Wonwi berkata, serangan ini luar biasa karena ki pedangnya sangatlah hebat. Meski kami baru saja memulai pertarungan, tetapi aku merasakan kalau telapak tanganku terasa tersobek-sobek. Namun tiba-tiba saja Wonwi langsung menahan bocah itu untuk tidak melakukan serangan. Lalu Wonwi membuka maskernya karena ia mengenal orang yang telah menyerangnya. Ternyata orang itu adalah sang Galma. Terlihat Galma sangatlah terkejut setelah mengetahui kalau orang yang ia serang adalah Wonwi. Sambil tertawa bahagia, Galma berkata, aku tidak menyangka kalau kau masih hidup. Bahkan jujur saja aku yakin kalau kau sudah mati di tebing itu. Di sisi yang lain, dengan kesalnya bocah itu berkata, jadi kau bukanlah sang elder tertinggi. Wonwi hanya tertawa. Ia berkata, sejak kapan aku mengaku menjadi sang elder? Akan tetapi bocah itu langsung terdiam ketika sang Galma telah mengacungkan pedangnya kepada wajahnya. Sang Galma berkata, siapa kau sebenarnya? Kau memiliki wajah seorang pria, akan tetapi suaramu seorang wanita. Sepertinya kau telah menggunakan sebuah topeng. Wonwi pun berkata, dia adalah orang yang sudah membantuku agar musuh tidak mengetahuiku. Dia bilang dia kesini karena ingin bergabung dengan Kultus Blood, tetapi aku tidak tahu identitas aslinya. Lalu Wonwi berkata kepada bocah itu untuk memberikan identitasnya karena orang yang ada di hadapannya adalah elder yang asli.
Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.